Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizara Tunaifa. Saya dari 10.4, nomor urut absen 5. Saya di sini mendapatkan tugas untuk berdiskusi dengan AI dan saya memilih menggunakan ChatGPT tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Definisi dari hakikat mencintai Allah yaitu cinta kepada Allah adalah cinta yang paling tinggi dan utama. Ciri orang yang mencintai Allah adalah taat kepadanya, hanya mengingatnya, dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Allah akan membawa kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Kedua yaitu khauf, takut kepada Allah. Khauf berarti takut kepada azab dan murka Allah. Takut ini bukan karena benci, tapi karena sadar akan kelemahan diri dan besarnya kuasa Allah. Khauf yang benar membuat seseorang menjauhi dosa dan lebih taat. Ketiga, raja, harap kepada Allah. Raja berarti mengharap rahmat, ampunan, dan pahala kepada Allah. Harapan ini harus disertai usaha dan ketaatan. Raja mendorong seseorang untuk tetap optimis dan bersemangat dalam beribadah. Tawakal. Keempat, tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal adalah bersandar kepada Allah setelah berusaha maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Orang yang bertawakal yakin bahwa Allah sebaik-baik penolong. Selanjutnya, mari kita bahas masing-masing dari materi tersebut. Materi dan contohnya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hakikat mencintai Allah yaitu sholat tepat waktu dengan khusyuk. Ini bentuk ketaatan yang menunjukkan cinta kepada Allah. Kedua, ajakan teman untuk berbuat maksiat walau sulit, karena kamu lebih takut mengecewakan Allah. Ketiga, mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur atas nikmat kecil. Misalnya ketika mendapat makanan enak atau cuaca cerah. Keempat, membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat setiap hari, karena kamu ingin dekat dengan firman-Nya. Kelima, memaafkan orang lain karena Allah menyukai pemaaf, bukan karena mereka minta maaf, tapi karena ingin mengikuti sifat Allah yang Maha Pengampun. Sekarang kedua, khauf, takut kepada Allah. Tujuan khauf adalah menjadikan seseorang berhati-hati dalam bertindak, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa, membuat hati lebih tunduk dan taat kepada Allah. Contoh penerapannya yaitu 1. Tidak mencontek saat ujian, karena sadar Allah melihat perbuatan kita. Kedua, menjaga lisan agar tidak berbohong atau menggunjing, karena takut dosa. Ketiga, beristighfar, memohon ampun setelah membuat salah, karena takut akan hukuman Allah. Keempat, menghindari hal-hal yang diharamkan seperti makanan haram, tontonan maksiat, atau hubungan yang dilarang. Kelima, berdoa agar tidak dimasukkan ke neraka dan dijauhkan dari murkanya. Selanjutnya, raja. Ketiga, raja harap kepada Allah. Contoh penerapannya yaitu ada 4. 1. Tetap berdoa dan berusaha meski menghadapi kesulitan. 2. Yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa jika sungguh-sungguh bertaubat. 3. Semangat dalam beribadah walau merasa lemah atau belum sempurna. 4. Tidak mudah putus asa saat gagal, karena yakin ada rezeki dan pertolongan dari Allah. Terakhir yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Contoh penerapannya adalah 1. Setelah belajar dan berusaha keras, kita pasrahkan hasil ujian kepada Allah. 2. Saat menghadapi masalah, tetap tenang dan percaya Allah akan memberi jalan keluar. 3.
tidak cemas berlebihan terhadap masa depan karena yakin Allah mengatur segalanya. 4. Meminta pertolongan Allah dalam doa dengan penuh keyakinan. Dan selanjutnya di sini saya menemukan kasus informasi terkait first travel. Kasus First Travel merupakan salah satu skandal penipuan terbesar dalam sejarah Biro Perjalanan Umroh di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh pasangan suami istri, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan, pada tahun 2009. Mereka menawarkan paket umroh dengan harga sangat murah, sekitar 14,3 juta, yang jauh di bawah standar biaya umroh yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Pada puncaknya, First Travel berhasil menarik lebih dari 63.000 calon jemaah dengan total kerugian mencapai sekitar 900 miliar. Namun sebagian besar dari mereka tidak pernah diberangkatkan ke Tanah Suci. Investigasi mengungkapkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk memberangkatkan jemaah malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti wisata keliling Eropa, pembelian aset mewah, dan investasi di bisnis fashion. Proses hukum dan hukuman. Pada 2018, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada para terdakwa. Yang satu, Andika Surahman, 20 tahun penjara dan denda 10.000 miliar. Anissa Hasibuan, 18 tahun penjara dan denda 10.000 miliar. Ketiga, Siti Nuraida Hasibuan, 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pengembalian dana kepada korban. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Mahkamah Agung memutuskan bahwa aset-aset First Travel yang disita harus dikembalikan kepada para korban. Namun, proses pengembalian dana ini menemui berbagai kendala, termasuk status izin operasional First Travel yang telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada Juni 2023, perwakilan korban bertemu dengan Kejaksaan Negeri Depok untuk membahas implementasi putusan terkait pengembalian dana. Meskipun demikian, kuasa hukum korban mempertanyakan bagaimana proses pengembalian dana dapat dilakukan mengingat status First Travel yang telah dibekukan. Jadi, kesimpulan dari kasus tersebut yaitu kasus First Travel menunjukkan pentingnya kewaspadaan dalam memilih biro perjalanan umroh dan perlunya regulasi yang ketat untuk melindungi calon jemaah dari praktik penipuan. Meskipun proses hukum telah berjalan, tantangan dalam pengembalian dana kepada korban masih terus berlangsung. Dan selanjutnya yaitu penerapan tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu nomor 1, hakikat mencintai Allah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, seperti makan, belajar, atau berangkat sekolah atau kuliah. Ini menandakan kamu ingat dan ingin menyenangkan Allah. Kedua, baca doa pendek atau ayat Al-Quran 1-2 ayat sehari untuk memulai membiasakan dekat dengan Allah. Kedua, khauf, takut kepada Allah. Hindari berbohong dan berkata kasar karena Allah selalu melihat. Beristighfar, meminta ampun setelah melakukan kesalahan kecil, misalnya kalau lupa sholat atau merasa malas. Ketiga, raja, harap kepada Allah.
Berdoa minta pertolongan dan kebaikan dalam segala hal, seperti ujian, kesehatan, atau rezeki. Jangan mudah putus asa kalau ada masalah. Ingat selalu bahwa Allah Maha Penyayang dan pasti ada jalan keluar. 4. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah usaha maksimal, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Misalnya setelah belajar keras, serahkan hasilnya dengan doa dan yakin Allah yang mengatur. Tenang dan tidak terlalu cemas menghadapi masalah kecil sehari-hari. Percaya Allah selalu bersama hambanya. Sekarang di sini saya meminta AI untuk membuat tabel. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.